Polisi menyelidiki grup Facebook Fantasi Sedarah yang berisi percakapan tentang ketertarikan seksual menyimpang. Halo pemirsa, gelombang 2 jemaah calon haji asal Indonesia akan tiba pada 17 hingga 31 Mei 2025 di Bandara King Abdul Aziz International Airport, Jeddah, Arab Saudi. Saya Arjuna Syaputra, Anda menyaksikan Sindo Sore. Kecelakaan maut terjadi di Tawamangu, Karanganyar, Jawa Tengah. 5 orang meninggal dunia dalam peristiwa ini. Kecelakaan maut yang menewaskan 5 orang terjadi di kawasan Cemoro, Kandang, menuju Tawamangu, Jawa Tengah. Kecelakaan diduga saat minibus yang membawa rombongan wisatawan mengalami remblong saat melintasi turunan curam dari arah timur. Ya, minibus yang hilang kendali menabrak pondasi jembatan hingga mengakibatkan 5 penumpang meninggal dunia. Sementara 12 orang yang luka-luka termasuk sopir dievakuasi ke RSUD Karanganyar untuk mendapatkan perawatan medis. Petugas kepolisian dari Satlantas Polres Karanganyar melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab kecelakaan maut. Polisi juga melakukan pengamanan di sekitar lokasi kecelakaan untuk mencegah kemacetan lalu lintas. Ya Allah. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Terdesak harus membayar hutang. Seorang pria mengaku sebagai tentara lalu memeras dan menipu sopir truk di Jalan Lintas Sumatera Barat, Riau. Pelaku menakut-nakuti korban dan meminta uang sebesar 2 juta rupiah. Jangan dulu. Jangan main. RAM, pria bertubuh gempal ini tak berkutik saat dikepung warga di Jorong Panang, Kanagarian, Tanjung Bali, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Pria ini kemudian diamankan anggota TNI dan petugas Polsek Pangkalan karena telah melakukan pemerasan dan penipuan terhadap sopir truk yang melintas di Jalan Lintas Sumatera Barat, Riau. Dalam aksinya, pelaku menakuti korban menggunakan korek api berbentuk senjata api dan meminta uang korban senilai 2 juta rupiah. Modusnya, pelaku menghentikan truk bermuatan batu yang dikemudikan korban, kemudian meminta ganti rugi dengan alasan kaca mobilnya pecah akibat tertimpa muatan batu dari truk korban. Di hadapan polisi, pelaku mengaku nekat menjadi tentara gadungan karena terdesak untuk membayar hutang. Pelaku diketahui telah 6 kali melancarkan aksinya dengan modus yang sama. Modus yang dilakukan tersangka adalah dengan cara menakut-nakuti korban untuk mendapatkan uang senilai 2 juta rupiah sebagai ganti rugi. Yang katanya untuk ganti rugi atas telah pecahnya kaca mobil tersangka diakibatkan oleh muatan mobil korban. Atas perbuatannya, pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres 50 Kota dan terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, Agung Sulistyo melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek sebuah hotel di Makassar, Sulawesi Selatan dan membongkar jaringan prostitusi online. Sejumlah pekerja seks komersial dan mucikari ditangkap. Berapa seragam demo? Bilang berapa? 000. Hah? 000. Tim penyidik Direktorat Reskrimum Polda Sulawesi Selatan menggerebek sebuah hotel di Kecamatan Panakukan, Kota Makassar. Polisi meringkus 3 orang yang terdiri dari seorang pria mucikari dan 2 perempuan pekerja seks komersial. Polisi turut menyita barang bukti berupa ponsel yang digunakan untuk bertransaksi. Para korban yang ditawarkan mucikari ke pria hidung belang merupakan sales promotion girl yang biasa mempromosikan produk. Dengan adanya informasi sehingga kami pihak penyidik menindaklanjuti informasi tersebut sehingga terjaringlah 3 orang di sini. Yang satunya itu adalah oknumnya mucikari yang
melakukan penjualan terhadap 2 orang korban ini. Pelaku mucikari kini ditahan polisi, sementara 2 perempuan pekerja seks komersial berstatus sebagai saksi korban. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lainnya. Polisi menyelidiki grup Facebook Fantasi Sedara yang sedang geger dan membuat masyarakat geram. Grup dengan ribuan anggota itu berisi percakapan menyimpang tentang ketertarikan seksual terhadap anak dan keluarga kandung. Polda Metro Jaya tengah menyelidiki grup Facebook bernama Fantasi Sedara yang viral di media sosial. Grup ini berisi percakapan menyimpang tentang ketertarikan seksual terhadap anak atau keluarga kandung. Grup diduga memiliki ribuan anggota dan disebut telah eksis selama bertahun-tahun. Publik pun geram dan mendesak polisi serta Kementerian Komdigi untuk menelusuri keberadaan grup ini. Publik menuntut seluruh anggota grup ditindak tegas. Tadi kami juga sudah koordinasi dengan Direktorat Cyber Polda Metro Jaya. Dan kalau rekan juga lihat di Instagram punya Kominfo juga, dan ada jawaban dari Humas Mabes Polri di situ. Jadi sudah pasti Direktorat Cyber Polda Metro Jaya akan menyelidiki dan mendalami tentang akun Facebook tersebut. Ya, sekali lagi akan menyelidiki dan mendalami segala sesuatu yang ada di akun Facebook tersebut. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital telah memblokir 6 grup di Facebook berisi konten asusila yang membahas hubungan sedarah atau insest. Komdigi juga langsung berkoordinasi dengan platform Meta sebagai induk Facebook untuk melakukan pemblokiran. Warga juga diimbau agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di media sosial dan langsung melapor bila menemukan konten-konten menyimpang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita kembali simak informasi soal kecelakaan maut di Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Pemirsa, 5 orang meninggal dunia dalam peristiwa ini. Ya, kecelakaan maut yang menewaskan 5 orang terjadi di kawasan Cemoro Kandang menuju Tawangmangu, Jawa Tengah. Kecelakaan diduga saat minibus yang membawa rombongan wisatawan mengalami remblong saat melintasi turunan curam dari arah timur. Minibus yang hilang kendali menabrak pondasi jembatan hingga mengakibatkan 5 penumpang meninggal dunia. Sementara 12 orang yang luka-luka termasuk sopir dievakuasi ke RSUD Karanganyar untuk mendapatkan perawatan medis. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini kecelakaan maut tersebut, kami telah terhubung lewat sambungan telepon dengan Kasat Lantas Polres Karanganyar AKP Agistarian Mulyanto. Assalamualaikum, selamat sore Pak Rian. Iya, selamat sore. Ya, ya, dengan Juno Pak Rian. Baik Pak Rian, saya coba lebih keras lagi Pak Rian. Bagaimana update untuk korban saat ini? Jumlahnya seperti apa? Berapa Pak? Jadi betul terjadi kecelakaan. Untuk korban meninggal 5, Bapak izin. Untuk yang luka-luka ada berapa Pak? Untuk luka berat ada 2, luka ringan ada 2, Bapak izin. Oke, jadi 2 luka berat, 2 luka ringan dan 5 yang meninggal ya Pak ya? Iya, untuk yang meninggal 4 dewasa, 1 anak-anak, perempuan semua. Baik, Bapak. Jadi untuk TKP-nya betul, terjadi kecelakaan di Jalan Umum Magetan menuju Tawangmangu, jalur lama tepatnya di Banaran RT 1 RW 2, Gondosuli, Tawangmangu, Karanganyar. Oke, Bapak, kalau kita lihat
Kejadian sekitar jam 10 Bapak izin. 10 pagi tadi ya Pak ya? Iya betul. Kronologisnya kalau boleh tahu seperti apa Pak? Kalau saya untuk lihat di jalan kan agak turun nih Pak ya? Oke. Jadi untuk kronologis kita masih menghubungkan antara keterangan saksi, olah TKP, kendaraan segala macam masih kita laksanakan penyelidikan begitu Bapak izin. Jadi kita belum bisa menyimpulkan terkait kronologi tersebut. Jadi kita masih pendalaman terkait olah TKP juga. Kita masih mendalami juga olah TKP. Kita akan olah TKP lagi begitu Bapak Ibu. Oke, Pak, kalau kita lihat nih Pak Agista, Pak Rian, bahwa ini kalau dari visual yang kami dapat memang jalanannya ini agak turun seperti itu ya Pak, turunan ya. Betul, betul. Namanya kecelakaan itu kan ada beberapa faktor, faktor kendaraan, manusia, faktor jalan maupun cuaca. Jadi kita harus melaksanakan penyelidikan terkait bagaimana keterangan dari saksi, olah TKP, kendaraan untuk memastikan betul kronologis kecelakaan tersebut diakibatkan oleh apa. Oke. Tapi kalau bicara tempat ini Pak, di turunan ini, apakah memang sering ada laporan, sering terjadi kecelakaan atau remblong seperti itu, Pak Rian? Untuk tempat tersebut jarang terjadi Pak Jin. Tetapi kita di Karanganyar ini intinya kalau kecelakaan merata Bapak Jin. Baik. Untuk sopir sendiri Pak, keadaannya seperti apa Pak? Untuk sopir selamat Bapak izin, saat ini lagi kita pelaksanaan penyelidikan bersama sopir, ya kita amankan di Satlantas Polres Karanganyar. Oke, apakah sudah bisa dimintai keterangan atau memang belum bisa Pak untuk saat ini? Kita lagi pendalaman terkait itu Pak izin, kita lagi pelaksanaan pendalaman bersama sopir, olah TKP, tim dari Polda juga, gitu Bapak izin. Baik, untuk arus lalu lintas sendiri Pak di TKP, apakah sudah bisa dilewati oleh kendaraan lain normal atau memang ada sistem buka tutup Pak? Untuk kendaraan sekarang sudah kita evakuasi, Bapak izin, jadi untuk arus lalu lintas sudah bisa dilewati, begitu Bapak. Oke, baik. Untuk korban-korban yang selamat Pak, ada yang 2 luka berat, 2 luka ringan tadi Pak. Saat ini kondisinya sudah di rumah sakit mana Pak, dalam penanganan medis seperti apa? Sudah di rumah sakit Karanganyar, RSUD Karanganyar, RSUD Kartini Bapak izin. Oke. Lagi ada perawatan intensif dari tim dokter ini. Baik, untuk pihak keluarga sendiri Pak yang meninggal, apakah sudah mendatangi rumah sakit atau melaporkan ini? Untuk ini kita sudah mengabarkan ke pihak keluarga. Untuk tadi jam 2 terakhir saya di rumah sakit belum ada pihak keluarga. Untuk saat ini mungkin sudah ada pihak keluarga yang sudah berada di rumah sakit. Oke, baik. Tadi Pak Rian menyebutkan bahwa olah TKP semuanya memang masih dianalisa, baik itu faktor cuaca ataupun faktor jalanan. Kalau dugaan Pak, mungkin remblong, karena kita lihat juga kan memang biasanya terjadi seperti itu dengan kontur seperti ini. Adakah mengarah ke sana Pak, kira-kira Pak? Kita masih melaksanakan penyelidikan Bapak izin, kita belum bisa menyimpulkan dugaan sementaranya seperti apa. Tetap kita harus sandingkan dengan kondisi kendaraan, kondisi jalan, kondisi saksi, sama olah TKP-nya, begitu Bapak izin. Oke, baik. Terima kasih Pak Rian atas waktunya. Mohon maaf sekali mengganggu. Saya paham pasti lagi sibuk. Terima kasih Pak. Selamat beraktivitas kembali. Ya. Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Ratusan warga negara asing bermasalah di berbagai wilayah Jabodetabek diamankan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. WNA bermasalah tersebut mulai dari soal izin visa hingga tindak kriminal. Sebanyak 170 warga negara asing yang bermasalah berhasil diamankan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia selama periode 12 hingga 14 Mei 2025. Dalam keterangannya, Direktorat Jenderal Imigrasi mengatakan, ratusan WNA bermasalah tersebut diamankan dari sejumlah wilayah di Jabodetabek melalui kantor wilayah imigrasi masing-masing area. Pelanggaran yang dilakukan oleh ratusan WNA ini pun bervariasi. Antara lain adalah pelanggaran izin tinggal atau overstay, keributan,
membuat onar, sponsor fiktif, hingga penyalahgunaan visa atau visa fiktif, yaitu masuk Indonesia dengan visa investor, namun tidak melakukan kegiatan investasi di Indonesia. Kemudian para WNA yang diamankan paling banyak berasal dari negara yang pertama menduduki peringkat pertama di Nigeria, ada 61 orang. Kemudian Kamerun ada 27 orang. Kemudian Pakistan ada 14 orang. Sierra Leone ada 12 orang. Pantai Gading ada 8 orang dan Gambia ada 8 orang. Ancaman hukuman atas pelanggaran ini adalah pidana paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Selain itu, pengenaan teks ataupun tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian dan pencantuman dalam daftar penangkalan. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Belasan warga asing kembali terjaring razia kendaraan bermotor yang digelar jajaran Satlantas Polres Badung, Bali. Mereka ditilang atas beragam pelanggaran saat berkendara di kawasan Mengwi dan Kuta Utara. Tindakan tegas kembali dilakukan jajaran Satlantas Polres Badung, Bali terhadap sejumlah warga asing. Kali ini sebanyak 15 kendaraan diamankan oleh petugas saat menggelar operasi di Mengwi dan Kuta Utara. 12 diantaranya adalah warga asing. Mereka ditindak karena melakukan beragam pelanggaran lalu lintas, diantaranya tidak membawa SIM, tidak mengenakan helm, dan kendaraan menggunakan knalpot tidak sesuai standar atau knalpot brong. Sementara itu, kendaraan yang digunakan oleh para warga asing tersebut merupakan motor sewaan. Petugas pun sudah melakukan pendekatan dan pembinaan kepada penyedia jasa persewaan motor untuk memberikan informasi kepada penyewa agar mematuhi ketentuan dan aturan berlalu lintas. Mereka menggunakan motor rental, ya. Makanya kita tindak nanti pada saat pengambilan knalpot brong yang kita akan lakukan penyitaan untuk tidak digunakan kembali. Jajaran Satlantas Polres Badung akan terus melakukan tindakan serupa hingga memastikan tidak ada lagi pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Badung. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Sidang lanjutan dugaan suap terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali dilanjutkan Jumat kemarin. Tim Jaksa KPK menghadirkan 2 saksi dari KPU RI dan penyidik KPK. Ya, pemirsa, mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari menjadi salah satu dari 2 saksi yang hadir di ruang sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selain Hasyim Asyari, tim Kejaksaan KPK juga menghadirkan penyelidik KPK Arief Budi Raharjo. Tim Kejaksaan KPK meyakini bahwa Hasto telah terlibat suap kepada ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan demi kepentingan penetapan pergantian antar waktu mantan caleg PDIP Harun Masiku. Adapun Hasto didakwa atas dugaan perintangan penyidikan terkait penanganan kasus Harun Masiku dan menyuap mantan ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan senilai 600 juta rupiah. Itu kami menggunakan sprindik tertutup. Baik. Kesaksian mengejutkan dilontarkan penyelidik KPK Arief Budi Raharjo. Ia mengetahui keberadaan buronan KPK Harun Masiku. Arief mengaku ditugaskan untuk memantau Harun Masiku untuk persiapan jika ada operasi tangkap tangan. Ia juga melihat aktivitas Harun di apartemen Tamrin Residen. Upaya tersebut dilakukan agar KPK tidak kehilangan jejak Harun Masiku. Menanggapi hal ini, kuasa hukum Hasto Kristianto, Roni Talapesi, menyebut kasus ini syarat dengan motif politik. Dari saudara saksi bernama Arief menyampaikan bahwa sudah mengetahui titik dari Harun Masiku, tetapi tidak mau diumbar. Padahal ini di persidangan yang terbuka ini. Itu menjadi pertanyaan kami. Kenapa? Karena ini kami coba untuk mengkaitkan dengan pernyataan komisioner sebelumnya yang menyampaikan sudah mengetahui titik berada Harun Masiku. Dalam waktu beberapa hari akan segera menangkap. Kalau nggak salah 7 hari pada saat itu menyampaikan. Nah, ini menguatkan bahwa kenapa Harun Masiku sampai sekarang tidak ditangkap. Hanya 2 kemungkinan. Yang pertama untuk menjadi sandaran politik.
untuk menyandra terhadap kasus-kasus yang disasar untuk kepada PDI Perjuangan. Yang kedua, memang ya KPK dalam hal ini tidak bekerja secara profesional, hanya menyampaikan kepada publik. Dan ini semakin menguatkan bahwa kasus ini adalah kasus dengan muatan politik. Ya, sejumlah politikus dan tokoh PDI Perjuangan menghadiri sidang lanjutan Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Pengadilan Tipikor Jakarta. Beberapa di antara yang hadir adalah mantan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Pandana Baban hingga TB Hasanuddin. Hadir dalam sidang Hasto, antara lain mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ini merupakan kedatangan Ganjar yang ketiga kalinya dalam sidang Hasto. Selain Ganjar, ada juga politisi senior PD Perjuangan Pandana Baban. Di sela-sela kehadirannya dalam sidang, Pandana Baban mengaku prihatin dengan kualitas Komisi Pemberantasan Korupsi yang saat ini dinilainya menurun. Jadi saya sendiri terus terang merasa prihatin, kualitas daripada KPK sekarang makin merosot. Bayangkan ketua KPK-nya main badminton sama tersangka, tidak ini, ada penyuapan untuk besuk, ada kemudian barang bukti diapakan. Kasihan kali, lihat apalagi kualitas saya tadi gitu loh. Selain para tokoh PD Perjuangan, sejumlah anggota DPR dari fraksi PD Perjuangan juga turut hadir. Antara lain anggota Komisi 1, TB Hasanuddin, anggota Komisi 3, Komjen Muhammad Nurdin, anggota Komisi 6, Darmadi Durianto. Hadir juga tokoh PDI Perjuangan lainnya, yakni Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, Franciscus Saverius Hadi Rudiatmoko, Ferdinand Hutahean, Ripka Ciptaning, serta mantan Menteri Lingkungan Hidup Soni Kera. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Kadin Banten ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap proyek pembangunan baterai mobil listrik PT Chandra Asri Alkali. Kami segera kembali. Pemirsa, Kepolisian Daerah Banten akhirnya menetapkan 3 orang tersangka dugaan pemerasan terhadap proyek pembangunan baterai mobil listrik PT Chandra Asri Alkali. Salah satu tersangka yakni Ketua Kadin Banten. Reskrimum Polda Banten menetapkan 3 tersangka yang diduga meminta jatah proyek 5 triliun rupiah tanpa proses lelang di lokasi pembangunan pabrik Chandra Asri Alkali atau CAA di Cilegon, Banten. Ketiga tersangka yaitu Ketua Kadin Cilegon Muhammad Salim atau Abah Salim, Wakil Ketua Kadin Cilegon Ismatullah, dan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Cilegon Rufaji Jahur. Ketiga tersangka memiliki peran masing-masing. Ada yang berperan meminta proyek 5 triliun tanpa lelang, ada juga yang berperan untuk mengancam menggagalkan proyek, dan Ketua Kadin Cilegon sendiri menggerakkan ormas untuk mengancam menggagalkan proyek. Yaitu ada dugaan permintaan proyek sebesar 5 triliun tanpa lelang berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di Reskrimum Polda Banten dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Adapun 3 orang tersebut, yang pertama adalah saudara IA, yang mana yang bersangkutan adalah Wakil Ketua Kadin Bidang Perindustrian, yang mana perannya adalah menggebrak meja dan meminta proyek 5 triliun untuk Kadin tanpa lelang. Kemudian peran yang kedua, pada tanggal 14 dan 22 April 2025, saudara IA bersama saudara MS ini bertemu dengan PT Total, yang mana adalah perwakilan dari PT Cengda, yaitu memaksakan untuk minta proyek. Selanjutnya tersangka yang kedua adalah saudara RJ, yang mana bersangkutannya adalah Ketua KNSI Cilegon. Perannya adalah mengancam akan menghentikan proyek jika tidak diberikan
proyek dari PT Cengda. Yang bersangkutan kita terapkan pasal 335 KUHP. Yang ketiga, yaitu saudara MS, perannya adalah mengajak dan menggerakkan orang untuk melakukan aksi di PT Cengda. Dan pada tanggal 14 dan 22 April, saudara MS ini bersama saudara IA bertemu dengan PT Total, memaksa meminta proyek. Adapun pasal yang kita terapkan pada yang bersangkutan, pasal 368 dan 160 KUHP, yang mana ancaman hukumannya adalah 9 tahun penjara. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa video, screenshot ajakan Ketua Kadin kepada para saksi ke lokasi proyek, surat dari Kadin kepada PT Cengda, dan notulensi rapat pertemuan. Ketiga tersangka lalu ditahan di Rutan Polda Banten. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sebelumnya Kadin Kota Cilegon menjawab dugaan permintaan jatah proyek senilai 5 triliun rupiah. Menurut Wakil Ketua Kadin Cilegon, pernyataan tersebut adalah pernyataan pribadi dari salah satu pengurus yang sedang dalam kondisi emosional. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Cilegon menjawab dugaan meminta jatah proyek 5 triliun rupiah tanpa tender di proyek strategis nasional Presiden Prabowo Subianto. Dari kegiatan Cengda, ini kan triliunan, sangat besar sekali. Kita langsung bagi porsinya. Wakil Ketua Umum 1 Kadin Cilegon, Isbatullah Ali Basja, mengungkapkan peristiwa itu terjadi akibat anggotanya terbawa emosi karena komunikasi tak berjalan efektif dan sempat terjadi adu mulut antara pengusaha. Terkait masalah dugaan minta jatah proyek 5 triliun tanpa tender itu bukan sikap resmi dari Kadin Kota Cilegon. Itu salah satu anggota dan pengurus kami yang memang mengucapkan itu, tapi itu tidak mewakili daripada organisasi. Itu hanya bentuk kekesalan, kekecewaan salah satu pengurus. Sebelumnya, Gubernur Banten Andra Soni angkat suara terkait oknum pengusaha yang meminta jatah proyek di Cilegon, Banten. Andra menyayangkan hal tersebut karena akan mengganggu investasi. Kadin Kota Cilegon menghormati semua prosedur tender yang berlaku. Dirinya juga tidak membenarkan cara penyampaiannya dan akan menyikapi hal ini secara internal sesuai prosedur organisasi. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, terbaru polisi menetapkan 3 tersangka terkait video viral dugaan pemerasan sebesar 5 triliun terhadap calon investor Cina, yakni kontraktor Cengda Engineering Co. yang berencana menggarap proyek pembangunan PT Chandra Asri Alkali. Satu di antaranya oknum petinggi Kamar Dagang dan Industri Cilegon. Dan untuk membahas ini sudah bersama kami Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang perindustrian Bapak Saleh Husin dan juga pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Assalamualaikum Pak Saleh, Bang Fikar. Waalaikumsalam Mas Herjono, juga Pak Fikar. Terima kasih sudah bergabung. Izin Bang Fikar, saya ke Pak Saleh dulu. Pak, Anda dari Kadin tadi, bidang perindustrian ya Pak, pusat nih Pak. Kalau kita lihat tindakan represif yang dilakukan oknum, lagi-lagi oknum ya Pak, bukan sikap Kadin. Kalau Anda melihat dan sekarang mereka beberapa nama tadi ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana Pak Saleh tanggapan Anda? Iya, saya kira yang pertama tentu kami mengapresiasi atas langkah yang diambil oleh Polda Banten dalam hal ini, langkah yang sangat tegas di dalam penegakan hukum. Dalam hal ini tentu langkah tersebut salah satu adalah untuk memberikan rasa aman kepada para investor baik yang sudah ada maupun yang akan datang untuk berinvestasi di tanah air. Dan yang kedua adalah tentu dengan langkah-langkah tersebut ini akan memberikan citra yang positif terhadap iklim investasi di tanah air, terutama bagi para investor asing. Nah, ini saya kira langkah yang sangat tepat walaupun kita menghormati
asas praduga tak bersalah, proses hukum itu tetap berjalan, dan juga langkah yang diambil oleh Ketua Umum Kadin Mas Anindya Bakri yang telah menegakkan aturan organisasi dengan menonaktifkan oknum-oknum tersebut. Saya kira ini adalah langkah yang sangat baik dan tentu kami sangat mengapresiasi atas tindakan tegas daripada Polda Banten tersebut. Baik, Pak Saleh, singkat Pak, kalau kita lihat tindakan ini tentunya Kadin punya concern dan Pak Anindya juga menyebutkan bahwa ini bukan sikap organisasi, ini hanya oknum. Kedepannya akan ada perbaikan seperti apa Pak agar hal serupa bisa kita cegah Pak? Iya, saya kira yang pasti kedepannya pasti ada penataan perbaikan organisasi ke depan. Tetapi yang paling utama adalah kita terus mendukung pemerintah agar investasi itu dapat terus tumbuh di tanah air dalam rangka untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang diinginkan Bapak Presiden untuk menuju 8%. Tentu ini kan sangat cukup berat, apalagi dalam situasi ekonomi global yang memang masih terus bergejolak. Nah, tentu ini langkah-langkah yang seperti ini tentu harus didukung, jangan justru dinodai, sehingga akibatnya apa? Kalau investasinya tidak masuk kan dengan sendirinya akan menutup peluang untuk lapangan kerja maupun juga menutup peluang untuk mendapatkan nilai-nilai tambah daripada investasi tersebut. Baik, saya ke Bang Fikar. Bang Fikar, kalau kita lihat ya perkembangannya dari proses ini, videonya viral seperti itu, ada intimidasi, lalu sempat ada proses mediasi saya dengar, dan akhirnya sekarang ditetapkan tersangka. Anda melihat pasal-pasal yang dikenakan, kalau saya tadi koreksi kalau ada yang salah 368, ada hal lain sendiri Anda sebagai pakar hukum pidana melihat tindakan ini, Bang Fikar? Iya, saya kira melihat dari peristiwanya, penegak hukum dalam hal ini kepolisian sudah merumuskan dengan baik, dengan tepat ya, bahwa perbuatan itu dikualifikasi sebagai perbuatan pemaksaan dan pengancaman, gitu ya. Meskipun seringkali orang-orang yang melakukan itu melekat padanya adalah kewenangan, gitu ya. Biasanya dilakukan oleh mereka yang punya kekuasaan. Mestinya ciri-ciri pengusaha itu adalah entrepreneurship kan sebenarnya, mencari untuk mencari sesuatu dengan cara-cara yang baik dan membahagiakan semua pihak. Mestinya seperti itu kan kalau pengusaha kan. Baik. Tapi ini dia sudah memakai cara penguasa dia. Ya, saya kira ini salah tempat dia. Saya kira ini perhatian untuk pengurus Kadin ke depan tidak menempatkan orang-orang yang berwatak penguasa ya. Mestinya ya pengusaha itu kan entrepreneurship ininya kan. Landasan dasar usahanya itu ya, geraknya itu kan bagaimana membuat semua orang beruntung gitu. Kalau pengusaha kan begitu. Bang Fikar, ini sudah kalau Anda melihat video ya yang kita tahu ya yang di layar seperti ada intimidasi, seperti itu pengancaman. Ada juga sebelumnya bukti yang dibawa ke kepolisian adalah screenshot ajakan seperti itu ya dari tersangka untuk beberapa pihak. Apakah ini bisa Anda melihat barang bukti ini kuat untuk nantinya pengancamannya atau hukumannya seperti apa? Saya dengar 9 tahun penjara ya Bang Fikar? Iya. Ya saya kira itu sudah, kalau polisi pasti sudah menangkap itu gitu ya. Perbuatan itu sudah memenuhi unsur paling tidak 368 lah, udah maksa, meras juga gitu. Nah ya itu tadi ya, sudah tepat gitu polisi menerapkan pasal itu. Karena kan ada pola relasi sebenarnya kan yang antara anggota dengan bukan anggota kan gitu sebenarnya ya. Mestinya kan pendekatan entrepreneurship itu semua untung kan begitu sebenarnya harusnya gitu. Tapi ini ternyata sudah pakai pola relasi yang lain gitu, seolah-olah yang satu itu penguasa gitu, sehingga dia menggunakan kalimat-kalimat yang terus pada pemerasan dan pemaksaan. Baik, gitu. Bang Fikar dan Pak Saleh, kita coba ikuti kembali pernyataan Pak Anindya Bakri ya terkait bagaimana sebenarnya beliau melihat kasus ini dan juga Kadin melihat ini.
Di Kadin sedang membentuk dan sudah mulai tim verifikasi dan juga etis untuk melihat keluhan daripada dan pertanyaan masyarakat di Cilegon. Pasti Kadin itu selalu fokus untuk meningkatkan perdagangan dan juga investasi, dan tentu menginginkan kepastian hukum dan tidak ingin ada tindakan-tindakan yang melawan hukum dan juga represif. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu lebih ke arah oknum, dan itu levelnya kan kabupaten kota, sehingga kita akan bekerjasama dengan provinsi, dan Kadin Indonesia juga mengerahkan WKUK Hukum dan Organisasi untuk benar-benar kita menindaklanjuti dan menyikapi secara bijak dan cepat. Oke, saya langsung ke Pak Saleh. Pak Saleh, bagaimana tadi Pak Anindya menyebutkan bahwa ini tadi oknum, ya bukan sikap organisasi Kadin dan akan ditindak tegas. Kalau kita lihat nih Pak Saleh, ini kan ada pengusaha lokal yang ingin dilibatkan sebenarnya. Bagus ya, bahwa perlu ada pertimbangan tadi bagaimana kearifan lokal, ya warga lokal ataupun pengusaha lokal juga dilibatkan. Anda melihat bagaimana sebenarnya harusnya mekanisme atau formula agar boleh investor, tapi ada juga pelibatan tadi pengusaha-pengusaha lokal di daerah yang investor tersebut berada, misalnya, Pak Saleh. Iya betul, memang pelibatan dalam pengusaha lokal dalam hal ini tentu kan kita harus bedakan. Ini kan kita berlomba-lomba, artinya pemerintah maupun sektor swasta berlomba untuk menarik investasi masuk ke dalam. Harus dibedakan dengan mungkin kalau proyek-proyek daripada APBN yang memang dikerjakan, artinya dana dari dalam negeri sendiri. Ini kan dana-dana asing yang kita tarik dari luar, tentu ini harus kita lindungi dan kita jaga kenyamanannya agar kan di samping itu kita juga bersaing dengan negara-negara lain dalam menarik investasi. Nah tentu nanti di dalam, biasanya kan investor itu kan udah mengeluarkan duit yang banyak, tentu dia ingin cepat agar industrinya cepat terbangun sehingga bisa beroperasi. Nah nanti mungkin di dalam beroperasinya untuk melibatkan pengusaha-pengusaha lokal, misalnya angkutan trackingnya atau angkutan di pelabuhan atau atau juga mungkin supply untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya, itu kan bisa nanti bermitra dengan pengusaha-pengusaha lokal. Tapi dalam hal ini investor dalam membangun industrinya ini tentu kan membutuhkan berpihakan daripada teknologi yang canggih. Nah tentu belum tentu kan kawan-kawan ini mempunyai spesifikasi yang diinginkan oleh investor-investor tersebut. Nah dalam hal ini saya kira yang paling utama harus kita bedakan antara investasi yang masuk maupun yang memang pengerjaan proyeknya memang menggunakan dana APBN atau APBD atau dana-dana BUMN. Ini kan beda. Ini harus dibedakan. Kadang-kadang salah terjemahan teman-teman di daerah. Oke, Pak Saleh, apalagi tadi kan tanpa mengikuti proses lelang atau tender ya. Betul. Jadi itu sudah kan kita salah. Lihat viralnya itu kan tanpa tender dan harus sekian triliun. Itu satu yang luar biasa. Oke, baik. Saya ke Bang Fikar. Bang Fikar dan juga Pak Saleh, bahwa beberapa waktu yang lalu saya bicara juga dengan ekonom ya. Bagaimana sebenarnya praktek-praktek ini memang rawan di daerah yang ada industri olahan. Nah, Bang Fikar, saya ke Anda. Bahwa ya tidak hanya Cilegon, ada beberapa wilayah lain yang industri olahannya juga hidup seperti itu. Apakah ada langkah menurut Anda dari baik itu dari pemerintah ataupun dari pihak kepolisian agar peristiwa ini bisa dicegah? Karena kan memang potensinya ada di tiap daerah yang memang tadi ada investornya, industri olahannya, plus pengusaha lokal, Bang Fikar. Ya, saya kira peranan negara dalam hal ini pemerintah itu sangat strategis ya, sangat penting. Bagaimana di satu sisi menarik investasi dari luar gitu ya, di sisi yang lain juga ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan di dalam negeri dan mensinkronkan dengan kepentingan teman-teman pengusaha di dalam negeri juga gitu. Nah ini yang saya kira peranan pemerintah yang harus lebih dikedepankan sebagai mediator gitu ya, sebagai pihak yang mensinkronkan kerjasama ini. Nah itu yang mestinya yang dilakukan seperti itu. Nah kalau kemudian dalam seperti kasus ini ada pengusaha justru
justru dia menempatkan diri sebagai penguasa itu dengan kan biasanya yang maksa dan meras itu kan penguasa biasanya kan begitu biasanya ya, tidak semua penguasa seperti itu. Tetapi dengan kelakuan seperti ini, saya kira harus menjadi perhatian teman-teman yang lain, terutama Kadin ya. Karena sebenarnya kan Kadin itu pendekatannya ya namanya wira swasta kan, bagaimana membuat untung sama-sama gitu, membuat orang senang sama-sama, dan kita mendapatkan sesuatu dengan ketawa-ketawa gitu, dengan bahagia. Mestinya kan begitu kalau dengan proses yang adil lah Bang ya, dengan tadi tender, tidak semerta-merta langsung dengan cara tadi intimidasi dan tidak mau melalui tender. Nah, tapi menarik bagaimana sebenarnya Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Dotua Pasaribu juga memastikan bahwa nanti pemerintah menjamin. Kita simak bersama berikut ini. Kita memang menyesali terhadap kejadian yang terjadi, dan itu nanti kita serahkan kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini nanti Polda Provinsi Banten yang akan turun melakukan proses pemeriksaan terhadap kejadian yang ada, dan itu nanti hasilnya seperti apa nanti itu adalah ranah daripada aparat hukum. Tetapi intinya ke depannya konteks ini kita untuk memberikan suatu konteks efek jera lah ke depannya, khususnya berbicara terhadap iklim investasi yang ada di negara kita. Jadi teman-teman sekalian yang mau kami sampaikan bahwa memang pemerintah sekarang ini memang sangat concern berbicara pertumbuhan ekonomi di angka 8%, dan salah satu strategiknya adalah kita untuk mendorong pertumbuhan investasi. Baik, kita sudah hampir penghujung ya. Saya ke Pak Saleh dulu. Pak Saleh, kalau kita bicara ya tadi target kita ekonomi kita 8% plus juga dengan kondisi seperti ini, ada banyak masalah. Tidak hanya bicara pengusaha yang tadi yang petantang-petenteng, ada juga ormas. Kemarin kita sempat bagaimana ada yang pungli lah seperti itu. Bagaimana Kadin melihat tantangan ini ke depannya, dan tadi tindakannya memang sudah diambil. Nextnya bagaimana Kadin menjamin bahwa tadi investor dan juga pengusaha lokal mendapatkan hak yang sama dan juga kesempatan yang sama, Pak Saleh? Ya, saya kira tentu yang paling utama adalah bagaimana para pengusaha lokal ini meningkatkan kualitas daripada pekerjaan-pekerjaannya, sehingga dengan sendirinya tentu di dalam mengikuti tender-tender yang mungkin yang dimiliki oleh investor dalam hal ini bisa memenuhi persyaratan kualifikasi yang ditetapkan. Tentu kan mereka juga harus bersaing secara sehat. Nah, tentu kalau misalnya tidak mungkin untuk bisa mengikuti spesifikasi yang ditetapkan, ya tentu ikuti yang hal-hal yang kira-kira sesuai dengan kemampuannya, jangan memaksakan kehendak. Nah, tentu yang paling utama adalah kan kita saat ini sedang giat-giatnya untuk menarik investasi masuk, dan tentu dengan sendirinya harus menciptakan rasa aman, dan juga dalam hal ini tentu pemerintah juga perlu mendukung agar betul-betul, kan kita harus bersaing dengan negara-negara lain. Betul. Kalau kita misalnya ada gangguan-gangguan atau dengan hal-hal yang memang kurang menyenangkan pihak investor, tentu mereka akan lari untuk berinvestasi di negara tetangga kita. Baru barang jadinya yang masuk ke dalam negeri. Nah, tentu itu akan merugikan kita sendiri. Iya, baik. Saya ke Bang Fikar. Bang Fikar, kita tahu ini jadi pelajaran berharga ya. Bagaimana sebenarnya iklim investasi dipengaruhi banyak hal. Plus juga jangan sampai ini pengusaha kabur, karena biasa misalnya kosnya 10 bisa jadi 15 karena tadi ada pungli, ada palakan dan lain-lain. Bang Fikar, singkat saja closing statement. Ya, saya kira ini memerlukan perhatian pemerintah terutama ya. Nah, kaitannya dengan itu tadi ya, pengembangan usaha di dalam negeri gitu. Ya, kita masih beruntung lah, masih banyak investor dari luar mau masuk kan begitu. Nah, karena itu kemudian biasanya yang jadi preman dari penguasa ya, tapi ini justru dari sama-sama pengusaha. Nah, ini yang agak mengherankan kalau menurut saya ya. Mestinya mereka cari itu dengan sama-sama bekerja sama, sama-sama menguntungkan gitu. Nah, ini
saya kira juga harus ada perhatian Ketua Kamar Dagang Indonesia ya, membina anggotanya. Justru entrepreneurship itu justru harus ditingkatkan terus gitu ya. Saja peningkatan kemampuan yang penting gitu, terutama dalam usaha-usaha yang berkaitan dengan bidang-bidang yang tersedia di dalam rangka pembangunan Indonesia. Dan kemitraan itu kan sudah diatur sebenarnya dalam undang-undangan. Artinya kan penerapannya saja. Sebenarnya kan itu. Baik, terima kasih Bang Fikar dan juga Pak Saleh. Diskusi singkat kita boleh ya, cari cuan tuh boleh banget. Tapi tadi on track. Dan Kadin tadi menegaskan bahwa ini cuma oknum ya, bukan sikap organisasi. Dan saya yakin masih banyak pengusaha yang hebat-hebat yang punya dan value. Jangan memaksakan kehendak. Contohnya Pak Saleh juga tuh hebat. Pak Saleh terima kasih. Bang Fikar juga terima kasih. Sehat-sehat ya Pak ya. Pak Fikar, makasih. Sehat-sehat dan juga semoga iklim investasi kita makin baik. Terima kasih sekali lagi. Selamat sore. Sore. Baik, pemirsa, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Caimin diutus untuk menghadiri pelantikan Paus Leo di Vatikan besok Minggu. Tetap bersama kami. Kembali bersama kami, pemirsa. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membantah isu bahwa rakyat Indonesia dijadikan kelinci percobaan vaksin TBC yang disponsori filantropis Amerika Serikat Bill Gates. Uji klinis vaksin TBC M72 yang dimaksud hanya untuk sekitar 2.000 partisipan yang sudah terdaftar. Rencana pelaksanaan program uji klinis vaksin TBC M72 yang disponsori Bill Gates melalui Gates Foundation menimbulkan kecurigaan publik. Sejumlah narasi beredar menyebutkan Indonesia dijadikan kelinci percobaan vaksin TBC. Membuat sebagian masyarakat meragukan keamanan vaksin itu karena dikaitkan dengan sosok Bill Gates dan kabar temuan kasus di India yang menelan korban jiwa. Faktanya vaksin M72 bukan diproduksi oleh Gates Foundation. Vaksin ini dikembangkan oleh perusahaan GlaxoSmithKline yang telah berpengalaman di bidang vaksin. Saya ada beberapa klarifikasi yang saya sampaikan, Bu. Ini bukan vaksin Bill Gates. Ini vaksin yang buat adalah perusahaan GlaxoSmithKline yang memang benar-benar ahli dalam membuat vaksin. GlaxoSmithKline melihat, vaksin ini vaksin buat negara miskin. Walaupun banyak yang bisa diselamatkan, buat dia mungkin untungnya kurang besar, jadi dia mau berhentikan prosesnya. Karena uji klinis level 3, clinical trial level 3 itu mahal. Gates Foundation melihat, ini kan walaupun buat negara miskin yang meninggal 1 juta lebih setiap tahun, tinggi sekali. Jadi mereka meneruskan pembiayaannya, bukan yang membuat vaksin ini. Itu perlu diklarifikasi. Vaksin TBC M72 saat ini masuk dalam fase uji klinis tingkat lanjut fase ketiga yang akan digelar 5 negara, termasuk Indonesia yang melibatkan 2.095 partisipan. Uji klinis fase 3 merupakan tahap paling penting untuk memastikan keamanan dan efektivitas sebuah vaksin. Di Indonesia, proses ini akan diawasi oleh WHO, BPOM, dan Kemenkes dengan mengikuti standar protokol internasional secara ketat. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Dias Triawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kasus tuberkulosis atau TBC di Indonesia masih menjadi masalah serius. Indonesia menempati posisi kedua di dunia kasus TBC dengan perkiraan jumlah kasus 1 juta per tahun. TBC di Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 1 juta kasus baru per tahun dengan 134.000 kematian tiap tahunnya. Artinya ada 2 orang meninggal dunia akibat TBC per 5 menitnya. Penanganan TBC bisa dibilang cukup sulit karena harus menemukan siapa penderitanya terlebih dahulu sebelum memberikan pengobatan yang tepat. Nah, pengalaman kita untuk nemuin 1, kita mesti ngetes 10, jadi dari 10 ketemu 1, 10 ketemu 1. Jadi bayangin kalau untuk dapat 1 juta kita mesti
screeningnya 10 juta orang. Jika penderita TBC sudah ditemukan, bisa langsung diberi pengobatan teratur dalam jangka yang cukup panjang. Faktanya tingkat keberhasilan hanya 80% saja. Sisanya 20% yang tidak berhasil, kebanyakan karena pengobatan terputus, sensitif obat, atau juga karena resisten obat. Dengan uji klinis fase ketiga vaksin TBC M27 di Indonesia, Kementerian Kesehatan berharap bisa mempercepat pemberantasan penyakit TBC di Indonesia. Nah, Indonesia masuk kenapa? Supaya kita bisa tahu cocok nggak dengan orang Indonesia. Kalau misalnya nggak cocok, masih bisa diperbaiki vaksinnya. Sehingga kalau keluar nanti bisa mengobati orang Indonesia. Nah, proses uji klinis ini, itu ada standar dunianya. Kita nggak bisa nentuin. Pandangan berbeda datang dari Menteri Kesehatan 2004-2009 Siti Fadila Supari. Siti Fadilah yang dikenal keras terhadap WHO saat merebaknya kasus flu burung di Indonesia 2007 lalu tidak serta-merta setuju dengan rencana uji klinis vaksin TBC di Indonesia. Nah itu dia, saya belum menemukan scientific base-nya. Kenapa TBC di Indonesia harus divaksin? Menurut saya, kalau Anda pengen menurunkan angka tuberkulosa di Indonesia untuk tahun 2030, 5 tahun lagi, itu dengan eradikasi. Eradikasi itu memberantas orang yang sudah sakit TB atau mengobati orang yang sakit TB secara komprehensif. Lebih lanjut, Siti Fadilah khawatir nantinya masyarakat akan diwajibkan vaksin TBC sebagai syarat berkegiatan, seperti halnya pada masa pandemi COVID-19 lalu. Saya khawatirnya sebetulnya begitu lihat Bill Gates ingat vaksin COVID, aduh nanti jangan-jangan masyarakat semua disuntik, mau ke mall harus punya tanda suntik, mau kemana-mana harus disuntik. Nah itu yang menakutkan masyarakat. Dalam keterangan tertulisnya, Kementerian Kesehatan menyebut uji klinis vaksin TBC M27 di Indonesia diberikan pada 2095 partisipan yang sudah terdaftar dan melalui berbagai tahapan sebelumnya. Selain uji klinik vaksin TBC Bill Gates, Menkes Budi Gunadi Sadikin juga dikritik oleh 158 guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Para akademisi menilai kebijakan Menkes Budi ikut andil dalam penurunan kualitas pendidikan kedokteran di tanah air dan juga pelayanan kesehatan. Saling berseru. Pernyataan resmi guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tentang situasi terkini pelaksanaan pendidikan dan pelayanan kesehatan di Indonesia. Kami, para guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kebijakan kesehatan dan pendidikan kedokteran dari Kementerian Kesehatan yang berpotensi menurunkan mutu pendidikan dokter dan dokter spesialis sehingga akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Alasan keprihatinan kami, yang pertama, pendidikan dokter dan dokter spesialis tidak dapat disederhanakan. Menjadi seorang dokter bukan sekedar menjalani pelatihan teknis, melainkan melalui suatu proses pendidikan akademik yang panjang, ketat, bertahap, sesuai filsafat kedokteran yang mendasari pelayanan kesehatan oleh seorang dokter. Pendidikan terbaik dilakukan di Fakultas Kedokteran dan rumah sakit pendidikan yang menjalani pendidikan dan penelitian sesuai standar global. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan. Ya, kembali bersama kami. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Caimin diutus Presiden Prabowo untuk menghadiri pelantikan Paus Leo di Vatikan Minggu besok.
Malam Pak. Ya, Caimin berangkat ke Vatikan Jumat malam melalui gedung VVIP Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pelantikan Paus Leo ke-14 akan digelar di lapangan Santo Petrus, Vatikan, Minggu sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Dan menurut Caimin, kehadirannya di Vatikan mewakili Presiden Prabowo sekaligus membawa misi membangun perdamaian dunia bersama Vatikan. Selain Caimin, Presiden juga mengutus Menteri Koperasi Budi Ari menghadiri pelantikan Paus Leo. Ya, misa pelantikan Paus Leo ke-14 digelar Minggu 18 Mei besok di Vatikan. Vatikan menetapkan Paus Leo dilantik Minggu 18 Mei di lapangan Santo Petrus Basilica. Para pemimpin dunia dijadwalkan menghadiri pelantikan ini yang berlangsung 10 hari setelah Paus Leo 14 yang bernama asli Robert Francis Prevost terpilih sebagai penerus mendiang Paus Fransiskus. Paus Leo sebelumnya mengadakan pertemuan dengan para jurnalis dan utusan negara-negara sahabat. Paus lalu akan bertemu dengan anggota Roma Kuria atau jajaran pejabat tinggi Vatikan 24 Mei mendatang. Petugas penyelenggara ibadah haji daerah kerja Madinah terus berupaya mengoptimalkan penanganan jemaah haji yang terpisah dari rombongan agar bisa segera diberangkatkan menuju Mekah. Kepala Dakar Madinah Muhammad Lutfi Maki mengungkapkan selama beberapa hari pemberangkatan jemaah dari Madinah ke Mekah ada sejumlah jemaah yang terpisah rombongan. Hal ini terjadi karena beberapa faktor. Selain berbeda syarikat atau perusahaan penyedia layanan, ada juga jemaah yang tertunda keberangkatan karena paspornya belum ditemukan oleh pihak syarikat. Lutfi mengungkapkan PPIH Dakar Madinah fokus memfasilitasi jemaah yang terpisah dari rombongan dengan menyiapkan hotel khusus sebagai tempat menginap selama menunggu jadwal keberangkatan menuju Mekah. Ya, alhamdulillah kalau untuk pendorongan semua berjalan dengan baik ya, meskipun kita tahu bahwa ada jemaah-jemaah yang tertinggal di Madinah pada saat keberangkatan ke Mekah. Namun demikian tim dari Dakar Madinah juga sudah menyiapkan fasilitas hotel untuk menangani jamaah-jamaah yang tertinggal. Kita sudah membentuk tim ad hoc yang diketuai oleh Kepala Seksi PKP3JH, yaitu langsung menangani jamaah-jamaah yang tertinggal. Seorang jamaah haji asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan meninggal dunia saat tengah berada di hotelnya di kota Madinah, Arab Saudi. Almarhum yang berangkat bersama istrinya ini sebelumnya beberapa kali mengeluhkan sakit dan sesak di bagian dada. Kesedihan mendalam dirasakan Mumining Uding saat melepas jenazah suaminya, Rahmat Selamat, 55 tahun, untuk dikebumikan di pemakaman Baki, kota Madinah, Arab Saudi. Almarhum merupakan jamaah haji kloter 12 embarkasi Makassar, asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebelumnya saat tiba di Madinah, almarhum merasa sehat dan sempat melaksanakan sholat tahajud dan subuh di Masjid Nabawi. Namun pada pukul 8 pagi, Rahmat Selamat mengeluhkan sesak nafas. Almarhum akhirnya wafat di hotel tempat ia menginap pada Rabu 14 Mei 2025. Rasa duka juga dirasakan oleh orang tua dan anak sematawayangnya yang berada di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Info dari istri beliau bahwa sementara diinfus habis sholat subuh, pulang dari sholat subuh beliau sesak nafas, kemudian tensinya sempat turun 73 per 8 ya, pokoknya sampai 73, tensinya itu sampai 73, makanya diinfus sama petugas medis di sana. Kemudian tidak lama dapat lagi info kalau tidak ada perubahan bakal dirujuk ke rumah sakit, tapi tidak sempat dirujuk, beliau meninggal.
Almarhum Rahmat Slamet merupakan ASN di Kabupaten Maros yang menunggu selama 15 tahun untuk ke Tanah Suci. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Ya, informasi tadi menutup Sindo sore hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah nasional dan internasional lengkap di sindonews.com. Saya Arjuna Syaputra beserta kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.